Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kimia, kami di sini akan mengulas tentang bahan kimia karbonat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Aprianto dari Prodi Kimia selaku Ketua dari Kelompok Karbonat dalam acara Censol 2020 bersama teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ilhami dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama aku Reika Fesa Fitri dari Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Yunasi Marwina dari Fakultas Kimia. Perkenalkan, nama saya Tristania Magdalena Lumatupun dari jurusan Kimia, Program Studi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kenalkan, nama saya Puan Haliza Lintang Putri dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo, saya Laila Mukaromah dari Prodi Kimia. Saya Khairini Dava Adilah dari Prodi Kimia, Fakultas MIPA. Nama saya Mutiara Fatimah Tizaro dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Ani Rahayu dari Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Tenika Salsabila Mandoko. Saya akan menjelaskan dari pengertian karbonat. Karbonat merupakan suatu garam dari asam H2CO3 yang dicirikan oleh adanya ion karbonat, suatu ion poliatomik. Nama ini juga berarti suatu ester dari asam karbonat, suatu senyawa organik yang mengandung gugus karbonat. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbonat. Dalam geologi dan mineralogi, istilah karbonat dapat merujuk ke mineral karbonat dan batu karbonat, dan keduanya didominasi oleh ion karbonat. Mineral karbonat sangat bervariasi dan di mana-mana diindahkan secara kimia. Yang paling umum adalah kalsit atau kalsium karbonat. Karbonat banyak digunakan dalam industri, misalnya dalam peleburan besi, sebagai bahan baku pembuatan semen Portland, dan pembuatan kapur dalam banyak komposisi glasir keramik dan banyak lain. Natrium karbonat dimanfaatkan sebagai pelembut air dalam mencuci pakaian, sebagai tambahan pangan yaitu sebagai pengatur keasaman, anti lengket pada kue, pengembang kue, dan penstabil. Natrium karbonat juga dimanfaatkan dalam proses pembuatan kaca. Natrium bikarbonat bermanfaat sebagai obat antasid untuk penyakit emah atau tukak lambung. Natrium bikarbonat juga bermanfaat sebagai penurun asam bagi penderita asidosis tubulus renalis, dan juga bermanfaat sebagai penurun kadar asam urat. Kalium karbonat dimanfaatkan dalam proses pemurnian dan pemisahan biji dari biji besi sebagai bahan baku dalam pembuatan semen Portland dan sebagai bahan dalam pembuatan pasta gigi. Kegunaan asam karbonat H2CO3 1 berguna untuk mengatur pH atau tingkat keasaman di dalam darah. 2. Biasa digunakan untuk mengkarbonasi soft drink. 3. Berguna untuk meningkatkan laju reaksi dan mendisosiasi ion H+ dari asam karbonat. Kegunaan CaCO3 atau sering disebut sebagai kalsium karbonat. Yang pertama, pada bidang farmasi. Pada bidang farmasi digunakan sebagai bahan antasид atau anti asam dan digunakan sebagai pembuatan suplemen kalsium untuk pengobatan osteoporosis. Yang kedua, pada bidang pertanian, yaitu untuk meningkatkan penyerapan zat-zat hara yang penting, seperti kalium, nitrogen, dan fosfat. Yang ketiga, pada bidang pertambangan, yaitu digunakan untuk proses pemurnian dan pemisahan besi dari biji besi. Di sini saya akan menjelaskan bahaya tentang perakarbonat dan amonium karbonat. Bahaya dari perakarbonat menyebabkan iritasi kulit, menyebabkan iritasi mata serius, dan juga menyebabkan iritasi pernafasan. Dan bahaya dari amonium karbonat, bahaya jika tertelan dan juga menyebabkan iritasi mata serius. Saya akan menjelaskan tentang bahaya litium karbonat dan kalsium karbonat. Keracunan litium karbonat dapat merusak saraf pusat dan sistem ginjal serta berpotensi mematikan. Sedangkan kalsium karbonat dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi mata, serta berbahaya apabila tertelan. Di sini saya ingin menjelaskan bahaya dari beberapa senyawa karbonat. Yang pertama itu ada asam karbonat. Sebenarnya asam karbonat itu tidak berbahaya maupun beracun, akan tetapi
Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung asam karbonat, itu akan menyebabkan keasaman dalam darah kita lebih tinggi daripada pH asam darah itu sendiri. Kondisi ini biasa disebut dengan asidosis. Efek dari asidosis itu adalah napas kita menjadi lebih dalam dan lebih cepat ketika kita beraktivitas. Yang kedua itu ada natrium karbonat. Natrium karbonat adalah senyawa karbonat yang berbentuk abu. Dan senyawa ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, saluran pernafasan, maupun membran mukosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bahaya karbonat, yaitu salah satunya adalah bahaya dari natrium bikarbonat. Bahaya dari natrium bikarbonat adalah dapat mengikis ematiki, kemudian dapat menyebabkan muntah dan diare, menaikkan produksi asam lambung, dapat mempercepat laju detak jantung, dapat menyebabkan alergi, dan dapat menyebabkan edema, yaitu pembekakan kaki. Selanjutnya adalah bahaya kalium karbonat. Bahaya dari kalium karbonat adalah dapat menyebabkan silikosis. Silikosis adalah peradangan paru-paru pada para penambang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di sini larutan pasta gigi akan dicampur dengan larutan barium klorida atau BaCl. Terjadilah endapan putih. Nah, larutan kedua yaitu larutan pasta gigi dicampur dengan HCl pekat. Seperti yang kita lihat teman-teman, tersebut hilang atau larut. Larutan pasta gigi dicampur dengan magnesium sulfat Mg2SO4. Ambil tabung reaksi, masukkan beberapa tetes larutan pasta gigi. Kemudian campurkan juga beberapa tetes larutan magnesium sulfat. Nah, dapat kita lihat di tabung reaksi terdapat larutan putih pekat. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang telah saya rangkum. Karbonat merupakan suatu garam dari asam karbonat yang dicirikan oleh adanya ion karbonat. Mineral karbonat sangat bervariasi dan di mana-mana diendapkan secara kimia batuan sedimen. Yang paling umum adalah kalsit atau kalsium karbonat. Bahaya-bahaya asam karbonat. Asam karbonat sendiri dapat menyebabkan peningkatan kadar asam pada darah. Litium karbonat dapat merusak syaraf pusat. Natrium karbonat menyebabkan iritasi. Perak karbonat menyebabkan iritasi kulit. Kalium karbonat menyebabkan peradangan paru-paru pada penambang. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya yang dapat disebabkan oleh asam karbonat ini. Terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penggunaan anion karbonat. Yang pertama, dalam bentuk natrium karbonat, dia berfungsi sebagai bahan pelembut pakaian, lalu sebagai bahan tambahan pangan, dan sebagai bahan pembuatan kaca. Yang kedua, dalam bentuk natrium bikarbonat, dia berfungsi sebagai obat antasida, lalu obat penetral asam bagi penderita asidosis tubus renalis. Dan yang ketiga, dia juga bisa sebagai penurun kadar asam urat. Lalu yang ketiga, dia dalam bentuk asam karbonat, dia berfungsi sebagai penurun pH darah, lalu bahan minuman karbonasi, dan juga sebagai peningkat laju reaksi. Yang keempat, dia dalam bentuk kalsium karbonat, dia berfungsi sebagai bahan obat antasida dan bahan obat osteoporosis. Lalu dia juga dapat meningkatkan penyerapan zat hara tanah. Lalu yang ketiga, dia juga bisa membantu proses pemurnian dan pemisahan besi dari biji besi. Selanjutnya yaitu dari kegunaan kalium karbonat. Itu yang pertama adalah sebagai bahan pembuatan semen Portland, yang kedua sebagai bahan pengembang, yang ketiga adalah sebagai pasta gigi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari identifikasi anion karbonat dengan menggunakan larutan pasta gigi. Yang pertama adalah larutan pasta gigi dengan barium klorida. Dia akan menghasilkan endapan putih pekat. Lalu yang kedua adalah larutan pasta gigi dengan HCl pekat. Larutan pasta giginya ini akan larut kepada HCl. Lalu yang ketiga, pasta gigi dengan magnesium sulfat, dia akan membentuk suatu larutan putih pekat. Sekian dari saya.